Bikin HP tipis tuh sebenarnya gampang, cuma masalahnya pasti ada aja yang dipangkas. Entah baterainya yang dikecilin, kamera dikurangin, atau performa dibikin cupu. Tapi HP ini datang dengan pendekatan yang beda. Banyak hal yang biasa dikorbanin justru dibenerin di sini. Sampai-sampai menurut gua Apple dan Samsung wajib ngelirik cara Aner ngeracik Magic 8 Pro Air ini. Honor ajaib. Tapi masa iya ada HP sesempurna ini? Dimana aja komprominya? Yuk kita bahas. Dan ini dia boxnya. Kelihatan banget Aner pengen kasih sinyal kalau HP ini bukan HP yang biasa-biasa aja. Ada samar-samar tanda seru di sini. Kayak mau bilang, perhatiin gua dulu bentar. Pas dibuka, langsung disambut sama HP-nya yang kita kesampingin dulu. Habis itu ada kotak tipis lagi yang isinya SIM ejector, kertas yang gak bakal dibaca, hardcase yang frosted, dengan bentuknya minimalis banget. Kabel Type A to Type C, sama kepala charger 80 watt. Pastinya langsung disambut sama Magic OS 10 berbasis Android 16 ya. Terus setup-setup kayak biasa yang ada Indonesianya juga loh. Lanjut regi sidik jari dan setelah kelar ada animasi ini nih. Keren ya. Pas gue cek storage-nya udah kemakan 31an giga dari total 1 tera. Habis itu langsung diminta update software sekitar 1,4 giga. Dan karena ini China version, Google Play Store-nya belum bisa langsung dipakai nih. Kita harus hidupin dulu yang tinggal ke App Market, terus search Google Play. Jangan lupa ubah input keyboardnya ke bahasa Inggris. Habis itu update dan login aja kayak biasa. Impresi gue sama HP ini, kayaknya kita punya pemikiran yang sama deh. Bentuknya tuh kayak Google Pixel 7 Pro kawin sama iPhone Air, terus dikasih bumbu oren ala iPhone 17 Pro. Dan lahirlah HP ini. Anaknya cakep juga ya. Secara desain gue malah cukup demen sih. Simple, bersih, tapi tetap kelihatan premium. Yang mencolok paling warnanya aja. Sama satu hal lagi yang bikin Salfok itu flashnya diasingkan sendiri. Dan pas gue liat modul kameranya, gue jadi kepikiran, apa jangan-jangan desain box yang pakai tanda seru tadi emang sengaja nyambung ke sini ya? Kayak ada tanda ini di versi hardware gitu. Buat material frame-nya dari aluminium yang sudutnya agak melengkung dia. Jadi pas digenggam tuh nggak berasa tajam sama sekali. Aman di tangan. Kalau buat back-nya pakai fiberglass berfinishing matte. Feel-nya halus dan paling penting sidik jari nggak gampang nempel. Di sebelah kanan HP ini, kayak biasa, dia ada volume dan power button. Plus, ketambahan satu tombol lagi yang namanya AI button, yang nanti kita explore lebih jauh. Terus di kiri kosong, di atas ada speaker dan air blaster. Bawahnya ada speaker lagi, lubang charger, mic, sama dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Lanjut ke bagian depan, yang bezelnya termasuk tipis, cuma di 1,08 mili. Kalau kita taruh di permukaan rata gini, cukup stabil ya, karena kamera modulnya memanjang ke samping. Terus buat feel genggam, emang sih di antara kompetitor lainnya HP ini bukan yang paling tipis. Punya selisih nggak sampai setengah mili di antara iPhone Air sama Samsung S25 Edge. Kalau masalah tinggi sama berat, nggak ada bisa lawan deh. Secara HP ini lumayan compact di 6,31 inch dan super duper enteng, cuman 155 gram. Gile, sama keju Pro Cheese aja beratan kejunya kali. Compactnya tuh udah kayak Xiaomi 17 yang gua review kemarin. Sama-sama di 6,3 inch, tapi bedanya Honor itu jauh lebih tipis dan enteng. Kombinasi HP compact, tipis, dan ringan itu enak banget dipakai. Pakai satu tangan itu aman dan masuk kantong ke celana pun gak ganjel. Dan yang bikin makin seru, bedanya HP ini sama iPhone atau Samsung gak cuma di dimensi. Ada sesuatu yang lebih wah lagi di balik bodinya yang super tipis ini. Yaitu spesifikasinya yang gak kaleng-kaleng. HP ini punya ukuran layar yang cukup compact di 6,31 inch dengan kualitas flagship banget. Refresh rate adaptif dari 1 sampai 120 Hz plus punya PWM dimming yang frekuensinya tinggi banget. Jadi bisa meminimalisir mata capek kalau dipakai tempat gelap. Kalau buat performance pakai chipset flagshipnya MediaTek yaitu Dimensity 9500. Chipset sama yang dipakai Vivo X300 dan Oppo Find X9 dengan skor Antutu
ini complicated guys. Jadi gue udah coba berkali-kali ngetes dan sayangnya progresnya nggak kelar nih, tiba-tiba keluar sendiri. Bahkan sempat muncul warning overheat. Sampai akhirnya gue coba lagi tes di bawah AC langsung dan barulah dapat skor di 3,7 jutaan. Yang sebenarnya tinggi banget, tapi hasil ini bisa dianulir juga sih karena gue tesnya bukan di kondisi normal. Tapi gue jadi penasaran deh, gimana kalau dipakai ngegame ya? Nanti kita buktiin. Sekarang kita ke baterai, punya kapasitas 5500 mAh dengan teknologi silicon carbon. Sebagai perbandingan, kalau diadu sama saudaranya, Huawei Mate 70R selisih 1000 mAh. Tapi dengan ukuran dan berat yang lebih besar juga dibanding Honor ini. Habis itu buat charging ada 80 watt wired, 50 watt wireless, dan udah bisa reverse wireless charging. Jadi nggak cuma gede di kapasitas, tapi ditunjang charging yang cepat dan fleksibel. Terus lanjut masuk ke kamera, dan ini bagian yang menurut keyakinan saya agak keterlaluan. Bikin brand lain baper sih. Punya kombinasi lensa kamera lengkap, dari lensa utamanya 50 megapiksel ber-OIS, periskop 64 megapiksel ber-OIS, sampai lensa ultrawide 50 megapiksel. Ditambah juga kamera selfie 50 megapiksel. HP tipis Apple dan Samsung sih perlu sungkem sama brand ini. Karena biasanya dikorbanin HP tipis tuh baterai sama kamera, tapi di sini malah dikasih full. Buat spek lainnya, HP ini udah 5G, support eSIM juga, IP68 dan 69, 3D ultrasonic fingerprint, tapi sayangnya masih USB 2.0. Jadi belum bisa display out dan transfer data lebih makan waktu. Kalau buat haptic feedbacknya termaksud mantep ya, getarannya bulat dan solid khas flagship. Terus gimana kalau dibandingin sama ketiga HP tipis lainnya? Dari sisi ketebalan, yang paling tipis itu masih dipegang iPhone Air. Tapi begitu ngomongin berat dan ukuran layar, Honor Magic 8 Pro Air ini yang paling compact dan enteng. Kebalikan sama Huawei yang punya layar paling gede 7 inch dan paling berat 208 gram. Kalau lihat chipsetnya di tabel, ketiga HP ini udah main di 3 nanometer semua ya, sementara Huawei masih di 7. Dari sisi baterai, duo HP Cina, Honor sama Huawei udah pakai silicon carbon. Sedangkan Samsung iPhone masih di klub I love you 3000 mAh dengan charging yang lebih pelan juga. Nah, kalau buat kamera, cukup lihat tabelnya aja sebenarnya udah kelar nih persaingan. Honor itu yang paling wow secara resolusi dan kelengkapan lensanya. Beda sama iPhone Air yang cukup minimalis, cuma satu lensa. Walaupun untuk selfie-nya menurut gue lebih baik ya, karena nggak cuma kualitas yang bagus, tapi fleksibilitas sensor kotak di iPhone Air yang bisa shoot landscape dengan pegangan vertikal. Itu mantep. Terakhir satu catatan kecil tapi penting, buat USB port, Samsung paling ngebut di sini dengan USB 3.2, sisanya 2.0. Dan supaya channel ini juga bisa ngebut ke 1 juta subscriber di 2026. Buat teman-teman yang belum, jangan lupa subscribe ya. Plus, like video ini kalau suka gue bahas HP-HP unik kayak gini. Thank you. Kalau ngomongin kamera, kualitasnya sih emang udah level flagship. Dynamic range bagus, detail aman, dan dari sisi warna juga enak dilihat. Secara default, warnanya cukup vibrant, tapi ini bisa diatur sendiri color profile-nya. Ada vibrant tadi, natural, sama klasik. Dan ini bagian yang menurut gue cukup keren. Di sini kita bisa minta AI buat nyamain color profile atau grading dari contoh foto lain. Misalnya kita lihat foto di sosmed, terus pengen dapat vibe warnanya, nanti AI bisa bantu sesuaiin ke foto kita. Kalau mau yang instan, Honor juga sediain preset bawaan kayak romantic blue, golden autumn, sama warm sunset. Dan karena ada periskop, HP ini bisa zoom jauh sampai 100 kali. Tapi yang beneran masih bisa kepake paling 10 kali ke bawah aja. Terus ada yang gua notice dari lensa wide sama ultrawide-nya, yaitu ada sedikit perbedaan karakter warna. Ultrawide-nya lebih ke arah cool dibanding lensa utama. Masuk ke portrait yang hasilnya juga cakep, apalagi dia collab sama hardcore yang punya 3 tipe, vibrant, color, sama klasik. Kalau buat AI buttonnya sendiri, standar lah ya, kita bisa swipe buat zoom in atau zoom out dan pencet aja buat jepret. Habis itu sama kayak kebanyakan HP tipis lainnya, kalau dipakai kelamaan pasti bakal berasa anget. Terus gimana dengan selfie? Bagus juga, tajam, detail dapet, dan warnanya juga oke. Tapi untuk kondisi backlight, buat gua agak kurang. Dan hal ini juga kelihatan di video selfie-nya yang cenderung putih dan flat. Tapi saat kita balik, gambarnya langsung berubah jadi menarik lagi tuh. Buat video kamera belakang, stabilisasinya bagus. Kecuali untuk periskopnya, entah kenapa cukup bergejolak. Yang mana zoom maksimal di HP ini bisa sampai 10 kali. Terakhir, gue baru ngeh kalau HP ini nggak bisa pindah lensa depan belakang saat recordingnya.
Padahal seingat gua, flagship Honor lainnya bisa deh. Apa gara-gara ini China version? Oh ya, tambahan aja guys, buat gaming, kayaknya dari tes Antutu tadi, tipis-tipis kita udah bisa nebak lah ya, kalau emang HP ini bukan tipe yang bisa di-push brutal. Karena gue sempat main Genshin Impact, settingan mentok highest 60 fps, dan dapat frame rate rata-rata di 43,8. Kalau diperhatiin grafiknya, setelah 10 menit main dia turun ke 30-an aja. Sempat naik lagi ke 60, tapi nggak lama turun lagi. Untuk suhunya masih wajar sih, di 43 derajat. Panas iya, tapi bukan yang sampai menyiksa tangan. Dan di sini kelihatan jelas, racikan HP Honor ini lebih milih turunin performance daripada ngebiarin suhunya naik terus. Menurut gua sih ini keputusan yang masuk akal ya, apalagi buat HP tipis yang area pembuangan panasnya terbatas. Toh ini juga bukan HP gaming kan. Lanjut kita ke software. Kebetulan beberapa waktu lalu Honor baru aja update OS terbarunya mereka nih, Magic OS 10. Gue bahas singkat tapi padat ya di sini. Pertama kalau dilihat sekilas, tampilan Magic OS 10 ini sebenarnya udah ngikutin tren UI zaman now. Ada nuansa kaca, transparan sama ngeblur. Dan nilai plus di sini yang gue suka, kita bisa sampai atur transparansinya loh, jadi lebih fleksibel. Terus perubahan yang cukup berasa ada di control center sih. Layoutnya kayak dirombak buat dapetin looks kacanya itu. Pas kita mau custom pun dibagi jadi beberapa. Yang atas ada card buat komponen gede-gede, sedangkan bawahnya tile yang bulat satu-satu. Dan kalau ngomongin AI, emang Honor salah satu yang terkenal cukup rame. Semua fiturnya dikumpulin di satu menu, Honor AI dan Yoyo. BTW Yoyo ini asisten pinternya Honor ya. Beberapa fitur AI-nya ada yang buat subtitle, translate, call, sama writing. Untuk detailnya, cus bisa cek video Honor 400 gua ini nih, udah lengkap gua jelasin di sana. Tapi justru yang pengen gua apresiasi di Magic OS 10 ini bukan AI-nya, melainkan perhatian Honor ke kesehatan mata kita nih. Mulai dari support PWM dimming yang tinggi sampai ada yang namanya AI Oasis Eye Protection, dimana HP ini punya 10 teknologi buat ngelindungin mata, mulai dari ngurangin kelelahan visual, motion sickness, sampai mata minus sementara. Dan ada fitur yang jujur bikin gue kaget banget sih. Jadi pas lagi ngegame tadi, tiba-tiba keluar notif dry eye friendly dong. Intinya HP ini bakal ngedeteksi frekuensi kedipan mata kita. Dan kalau kelihatan jarang ngedip, si HP bakal ngingetin kita buat ngedip supaya nggak kering tuh matanya. Keren? Iya, tapi artinya kamera selfie-nya ngedetek mata kita terus kah? Habis itu kalau ngomongin AI, belum lengkap kalau nggak bahas tombol di bawah power button ini sih. Sebelumnya dikenalin dengan nama AI Camera Button di seri 400 kemarin. Tapi sekarang disederhanain jadi AI Button aja. Di sini kita bisa pencet sekali, pencet 2 kali, atau ditahan. Terus sekarang nggak cuma ngelibatin kamera, tapi bisa panggil AI juga termasuk si Yoyo. Buat pilihan warnanya ada 4 ya, hitam, ungu, putih, sama warna orange yang gue pegang ini. Kalau buat varian storage-nya sendiri cukup lengkap, mulai dari 12 plus 256 di harga 12 jutaan, sampai 16 plus 1 tera di 14,5 juta. Tapi ingat, harga-harga barusan dikonversi langsung dari Cina sana ya, yang berarti belum termasuk pajak masuk Indonesia. Dan kalau kalian bingung mau cari HP ini di mana, bisa toel jasip rekomendasi gua sg.shipshop. Dijamin aman, cepat dan resmi juga. Jadi buat kesimpulan, biasanya HP tipis tuh pasti ada aja yang dikorbanin kan. Tapi serius di HP ini, gue susah nyari apa yang benar-benar dipangkas. Dan menurut gue ini udah jadi standar baru buat HP tipis. Pakai chipset flagship terbaru, baterai gede, kamera lengkap dengan 3 lensa belakang, dan hasilnya pun cakep-cakep. Plus ukurannya yang compact bikin nagih buat dipakai. Paling satu hal yang jadi catatan yaitu USB-nya masih 2.0. Jadi belum bisa display out sama transfer datanya juga lebih makan waktu. Jadi setelah lihat semua, apakah HP tipis dan compact ini idaman kalian? Atau menurut teman-teman masih ada celahnya yang bisa disempurnain? Coba kasih tahu di komen ya.